Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Kurnia Rahman. Nomor induk mahasiswa 254267313998. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN atau uji kinerja di SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan pada kelas 10 pada materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada teman kita Barkis atas doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, kemudian kalian juga diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian lebih dulu. Silakan nanti yang saya sebutkan namanya, mengucapkan kata hadir dan mengangkat tangan. Bisa dipahami? Bisa. Atas nama Ahmad Saifullah, Alia Maharani, Alia Najwa, Barkis, Dimas, Erpina Damayanti, Erpina, Matus Soleha, Muhammad Fahridana, Muhammad Rizkianor, Mutia Lutfirja, Nur Rizka Arbia, Nur Hayati, Rizki Damayanti, Suci Ramadhani, Wapa Widya. Oke, baik hadir semua. Minggu lalu kita telah belajar mengenai membaca dan juga menghafal beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 dan juga Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah baik, kira-kira masih ada nggak yang ingat bunyi ayat tersebut? Oke, silakan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahi jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan terjemahannya? Oke, silakan. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, dari ayat tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 serta terjemahan yang disampaikan oleh kawan kalian tadi, kira-kira nih menurut kalian apa isi kandungannya? Bagus, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan fastabiqul khairat. Pernah nggak di suatu waktu ketika kalian sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian, tiba-tiba teman kalian di sebelah ini cepat selesai, sudah selesai, tiba-tiba kalian belum. Nah, kalian melihat teman kalian yang sudah selesai, merasa termotivasi, ingin juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pernah? Jadi, sifat yang seperti itu, motivasi yang keluar dari dalam jiwa kalian, itulah yang disebut dengan kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran saja, tapi mengambil nilai-nilai yang ada di dalam ayat tersebut. Seperti kompetisi dalam etos kerja, nilai apa yang muncul? Nilai etos kerja, nilai motivasi, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, itulah yang muncul, dan itu yang kita ambil. Nah, hari ini di pertemuan kita akan belajar caranya bagaimana menerapkan kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini? Nah, bisa dilihat di slide PPT Bapak? Ya. Jelas? Jelas. Kita baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik hadis makna ayat dan hadis kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja.
Oke, yang kedua, peserta didik menyajikan paparan atau konten pentingnya berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, yang ketiga, nah, jadi tujuan yang pertama itu kalian mampu nih memahami, mampu menjelaskan apa sih definisi daripada fastabiqul khairat ataupun etos kerja. Yang kedua, dapat menyajikan paparan dari hasil kalian mengamati, menyelidiki, menganalisis tadi, kalian paparkan dalam bentuk nanti kita sajikan bisa dalam bentuk konten ataupun dalam bentuk peta konsep. Yang terakhir, nah ini yang paling penting. Tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga menerapkan apa itu etos kerja, apa itu kompetisi dalam kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Di awal ya, semuanya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, perhatikan PPT yang saya sampaikan. PPT yang saya tampilkan ini membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, pernahkah kamu merasa malas dalam mengerjakan tugas? Pernah? Pernah. Tapi ada sebagian orang, sebagian dari teman kalian yang malah tambah semangat, yang malah termotivasi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka. Oke, kira-kira kenapa? Kita bahas. Nah, mengapa semangat itu penting? Mengapa ada siswa yang semangatnya tinggi, yang motivasinya tinggi, tapi ada juga nih yang sebagian dari kita yang malah semangatnya redup, yang malah semangatnya rendah. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada nih kaitan antara orang yang semangatnya tinggi, yang motivasinya tinggi dengan keimanan? Nah, sekarang coba kalian amati video berikut. Silakan diamati dan ditonton. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو أعيش بلا سماحة ولا يزمر البحر نبغيك الأرض نسكن التحيات والسلام أنشأ وحل الكلام زين للاحترام المحبة وابتسام أنشأ بين الألم قاله بين السلام بين السلام التحيات والسلام أنشأ وحل الكلام زين للاحترام المحبة وابتسام أنشأ بين الألم قاله بين السلام التحيات والسلام أنشأ وحل الكلام زين للاحترام المحبة وابتسام أنشأ بين الألم قاله بين السلام Sudah disimak? Sudah ditonton? Sudah diamati? Kira-kira apa pesan utama dari video tersebut? Tidak membalas ketika dijahati seseorang. Tidak membalas ketika? Dijahati seseorang. Oke, terus ada lagi? Tetap berbuat baik. Ada lagi? Berkaitan nggak dengan fastabiqul khairat? Berkaitan. Kalau kita lihat definisinya tadi, fastabiqul khairat adalah kompetisi dalam kebaikan. Saling tolong-menolong, saling membantu, tidak membalas apabila orang lain berbuat jahat kepada kita. Bapak akan membagikan nih LKPD kepada kalian semua. Jangan lupa tulis nama, serta membaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD ini terdapat aktivitas-aktivitas yang harus kalian kerjakan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Saya bagi ya.
Sudah ditulis namanya? Sudah. Fahridah sudah ditulis namanya? Sudah. Barkis, petunjuk penggunaannya sudah dibaca? Sudah. Widya, sudah dibaca petunjuknya? Oke. Nah, kalau sudah kalian baca, sudah kalian tulis nama kalian, bisa buka di halaman setelahnya. Di aktivitas Oke, di aktivitas 1, itu silakan kalian tulis hasil pengamatan kalian, hasil analisis kalian terhadap video yang telah saya sampaikan tadi, atau video yang telah Bapak tampilkan tadi, itu ditulis di situ. Nah, apa ini maksud dengan fastabiqul khairat dalam video tersebut, misalnya, itu silakan ditulis pendapat kalian, berdasarkan apa yang kalian amati dan apa yang kalian analisis. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang bingung, silakan angkat tangan ya. Gimana Suci, jelas? Jelas. Ada yang dibingungkan? Tidak, baik. Barkis gimana? Jelas? Jelas. Saya Pugo? Jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah ditulis semua? Sudah. Jelas? Oke, nah sekarang saya punya beberapa kartu warna-warni. Ada warna biru, warna oranye, warna pink, serta warna hijau. Saya akan membagikan kartu-kartu di sini, di mana di dalamnya terdapat kata kunci ataupun materi. Nah, ketika saya bagi ini, kalian harus mencari pasangannya yang sesuai. Materi Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Apa terjemahannya, apa kata kuncinya, apa contoh perilakunya, itu kalian temukan, artinya mencocokkan kartu-kartu ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang saya bagi ya. Sudah dibaca? Oke, kalau sudah, silahkan kalian berdiri. Kita berdiri, silahkan kalian cari potongan-potongan ayat, potongan-potongan kartu itu menjadi satu. Silahkan. Sesuai waktu. Sesuai. Kalau merasa sudah sesuai, coba kalian susun urutan kartunya. Oke. Disusun di meja ya, di atas meja. Oke. Oh ya, kata kuncinya. Ya, temanya. Oke. Oke. Kelompok sini sudah? Sini? Sudah sini? Yang sini sudah? Kalau sudah, silakan buka aktivitas selanjutnya. Aktivitas 2. Di aktivitas 2, kalian kan diharuskan untuk mencari pasangan yang sesuai. Terus tadi sudah disusun nih. Nah, kalau sudah lengkap kartunya, silakan ditulis di setiap kolom yang ada pada aktivitas 2. Terkait apa tema pada kartu yang telah kalian susun. Misalnya nih di kelompok sini, mengenai Quran Surah Al-Baqarah 148, potongan ayatnya apa, terus kata kuncinya apa, terus bentuk perilakunya bagaimana, serta contoh perilakunya bagaimana. Itu ditulis di dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, silahkan angkat tangan ya. Gimana Bapak? Jelas? Oke. Oke, bismillah. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini temanya, kata kuncinya. Oke, bagus. Sini sudah? Oke, jelas? Oke. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Kelompok sini sudah? Sini? 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 Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, silahkan kita buka ke aktivitas 3. Nah, di aktivitas 3, kalian akan secara berkelompok mendiskusikan perintah-perintah yang ada di kolom tugas analisis. Nah, di sana ada 3 pertanyaan. Ketiga pertanyaan tersebut berkaitan dengan tema yang telah saya bagi berdasarkan kelompok kartu kalian masing-masing. Nah, bisa dibaca lebih dulu pertanyaannya? Apa makna tanggung jawab menurut ayat ini? Oke, kelompok sini apa makna dan tanggung jawab menurut ayat tersebut? Kalau di sini apa?
Apa makna fastabiqul khairat menurut ayat ini? Oke, sini apa? Apa makna tolong menolong menurut hadis ini? Oke, yang sini deh. Apa, silakan Alia. Bagaimana ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja keras? Oke, bagaimana ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja keras. Nah, itu silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Bisa menggunakan bahan ajar bentuk buku paket, bisa juga melalui internet, baik itu jurnal ataupun artikel, bisa juga menggunakan video pembelajaran. Jelas? Nah, silakan kalian selidiki bersama teman-teman kalian satu kelompok. Kartu cardshot yang saya bagi itu kalian tempel di sini bentuk peta konsep. Bisa bentuk peta konsep? Bisa. Oke, kalian bentuk peta konsep. Kemudian di instruksi setelahnya hasil penyelidikan dan analisis kalian itu dibuat ringkasan di bawahnya. Jadi nanti setelah ini hasil daripada penyelidikan kalian akan dipresentasikan menggunakan peta konsep dan juga dalam bentuk diskusi singkat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya bagi ya. Ini oke, di sini. Ini di sini. Oke, sama-sama ini di sini. Oke, ini di sini. Bentar ya Pak. Oke, silahkan. Bisa kertas planonya dibuat semenarik mungkin ya. Mau kalian bikin ada tanda panahnya, mau kalian bikin ada bunga-bunganya, ada bintangnya, ada emot hati, terserah. Yang penting sekreatif mungkin. Gimana kelompok yang di sini ada kendala? Ya, ada. Iya. Gimana? Ini untuk presentasi ya? Ya. Jadi hasil diskusi kalian tadi berdasarkan aktivitasnya itu secara singkat kalian tuliskan di aktivitas singkat. Ya. Baik, anak-anak sudah menyelesaikan nggak tugas membuat peta konsep dan juga menuliskan hasil diskusi kalian? Coba angkat dong peta konsepnya. Oke, yang ini oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melaksanakan presentasi hasil diskusi dan juga pembuatan peta konsep oleh kelompok masing-masing. Kira-kira mau dari kelompok mana dulu? Angkat tangan. Kelompok satu mana ini? Oke, silakan kelompok satu. Siap? Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu tentang fastabiqul khairat yang akan disampaikan oleh saudari Suci. Fastabiqul khairat menurut ayat ini adalah perintah untuk segera melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah. Ayat ini mendorong kita untuk berlomba dalam menuntut ilmu. Contohnya, berkompetisi dalam perilaku terpuji, seperti lomba cerdas cermat dan penghargaan siswa teladan. Nah, itu dia mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu yang berbunyi, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Contohnya seperti disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Kalian di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Di sini akan dibacakan oleh saudara Alia. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 memotivasi kita untuk berlomba dalam kebaikan dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda amal, termasuk rajin belajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan belajar serius, disiplin, mengerjakan tugas aktif di kelas, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.
Fastabiqul khairat adalah ajaran Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk segera dan terus-menerus berbuat baik, meningkatkan kualitas diri, memberi manfaat bagi sesama, dan menciptakan lingkungan yang positif. Semangat ini melawan kemalasan dan mendorong kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Perintah untuk bekerja keras dan beramal saleh karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ayat ini menekankan bahwa setiap usaha besar atau kecil akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, serta akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Lalu, contoh tanggung jawab siswa dan siswi di sekolah adalah seperti datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti semua jam pelajaran serta kegiatan sekolah. Di sini kami diberikan hadis yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari hadis tersebut kami harus menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan, yang mana akan dijelaskan dan disampaikan oleh saudari Rizka Arbia. Apa makna tolong-menolong menurut hadis ini? Menjadi manusia yang paling banyak memberikan manfaat atau kontribusi positif kepada orang lain dan lingkungan. Bagaimana hadis ini mendorong siswa untuk membantu orang lain dengan menjadikan kebaikan tertinggi sebaik-baiknya manusia sebagai tujuan sehingga mahasiswa berlomba-lomba mencari kesempatan untuk memberi manfaat. Yang ketiga, memberikan contoh nyata perilaku tolong-menolong di sekolah. Mengajarkan materi kepada teman yang kesulitan belajar, melaporkan atau membela teman yang menjadi korban bullying. Nah, dari jawaban kami telah mendapatkan ringkasan dan rangkuman mengenai hadis yang telah kami dapatkan, yang mana akan dibacakan oleh saudari Widya. Intinya adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini mendorong siswa untuk aktif memberi kontribusi positif agar menjadi manusia sebaik-baiknya. Fokus pada aksi nyata dan inisiatif membantu, bukan kemalasan atau kepentingan diri sendiri. Dari materi yang kami sampaikan, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Oke, bagus. Sudah ada yang bertanya. Jangan lupa perkenalkan nama ya, Nak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari perwakilan kelompok 2. Apakah boleh berkompetisi dalam hal yang tidak baik? Oke, tepuk tangan untuk Saiful. Pertanyaannya bagus sekali. Bolehkah kita sebagai seorang pelajar berkompetisi dalam hal yang tidak baik? Bagaimana kelompok 1? Baik, dari hasil diskusi kami mengenai berkompetisi dalam hal yang negatif atau hal yang jahat itu tidak diperbolehkan. Karena dalam Quran Surah Al-Baqarah tersendiri itu kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oke, cukup. Gimana Saifullah? Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pemain? Oke, Mutia. silahkan. Dari kelompok berapa? Oke. Izinkan bertanya dari kelompok 3, nama saya Mutia Firjah. Bolehkah kita menunda-nunda dalam berbuat kebaikan? Oke, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mutia. Pertanyaan dari Mutia, bolehkah nih kita sebagai umat muslim menunda-nunda dalam kebaikan? Niatnya saja, pergerakannya tidak. Silahkan. Kami diskusi dulu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini izinkan Wafa akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Dalam kondisi ini, niat tulus untuk berbuat baik tetap dicatat sebagai pahala. Asalkan kita tidak menunda atau meremehkan perbuatan baik karena hanya karena rasa malas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana? Mutia, presentasi Apakah dari sudah kelompok jelas? 2 sudah jelas? Oke, jadi niat baik boleh ya, asal diiringi oleh niat tulus dan tidak ditunda-tunda oleh rasa malas. Perkenalkan, nama saya Rizka Arbiah dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 3. Mengapa ayat tersebut mendorong umat Islam untuk bekerja? Oke, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan untuk Rizka. Mengapa ayat tersebut mendorong kita sebagai umat muslim untuk bekerja? Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaannya kan mengapa orang Islam di sini? Saya belum baca.
Izinkan saya membaca jawaban. Karena bekerja adalah bagian dari tanggung jawab dan bentuk ibadah. Allah menilai manusia berdasarkan usaha dan amal perbuatannya. Oke, gimana Rizka? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, anak-anak semua ya, pegang dulu, belum gitu. Nah, Allah itu menilai kerja keras. Kenapa? Karena kerja keras kita itu dinilai sebagai ibadah. Ingat, usaha bukan hasil. Yang penting prosesnya dulu. Proses kamu untuk belajar bukan berarti yang paling penting itu hasilnya, tapi adalah prosesnya. Karena dari proses tadi, kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Bisa dipahami? Apakah boleh kita saling tolong-menolong dalam berbuat kejahatan? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Rizkianto. Boleh nggak nih? Sesama murid tolong-menolong dalam hal kejahatan. Ada temannya bolos, mana si A? Lagi ke WC bu, tahu-taunya lagi ke kantin. Boleh nggak? Silahkan. Kelompok. Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kami telah mendapatkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Matus. Untuk jawabannya, jadi itu tidak boleh karena menurut Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang monumental dengan tegas menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam hal dosa adalah haram, berarti tidak boleh. Oke, tepuk tangan. Mengutip jurnal ya? Oke. Oh, artikel. Jadi, tolong-menolong dalam hal yang jelek itu tidak dibolehkan. Malah yang boleh apa? Tolong-menolong dalam hal yang baik. Malah jadi anak-anak, setelah hasil diskusi antara kelompok kalian masing-masing, setiap kelompok punya kesimpulan tidak? Punya. Oke, dari kelompok sini dulu deh. Apa kesimpulannya? Dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 148 memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus. Jadi, fastabiqul khairat itu adalah dasar untuk memunculkan motivasi diri kita. Supaya apa? Supaya kita menumbuhkan jiwa berlomba-lomba dalam hal yang baik. Bukan berlomba-lomba dalam hal yang tidak baik. Oke. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Kesimpulan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yaitu menekankan disiplin, ketaatan, dan tanggung jawab. Nah, sikap yang memunculkan kompetisi dalam kebaikan itu menumbuhkan sikap disiplin, sikap kompetensi dalam kebaikan, sikap tanggung jawab. Itulah yang muncul ketika kita berlomba-lomba dalam hal yang baik. Oke, sekarang. Jadi, kesimpulan tentang Quran Surah At-Taubah ayat 105 adalah tanggung jawab, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Oke, bagus. Nah, setiap pekerjaan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, baik yang nampak dan yang tidak nampak, itu akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak. Entah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Hasil kesimpulan kami dari hadis riwayat Ahmad adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan malah yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita sebagai umat muslim, kompetisi dalam kebaikan itu tidak hanya bertujuan untuk menjadi juara satu. Bukan seperti itu. Tidak hanya bertujuan untuk saling mengalahkan, tidak. Tapi malah saling tolong-menolong. Dalam hal yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Bisa dipahami? Terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik dan menampilkan peta konsep di kertas plano yang telah saya sediakan dengan sangat kreatif. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian apa hikmah daripada fastabiqul khairat? Oke, silakan Alia. Hikmah fastabiqul khairat ada 7. Pertama, membiasakan berbuat baik tanpa menunda-nunda. Kedua, meningkatkan iman dan takwa. 3, menumbuhkan semangat beramal dan berprestasi. 4, menghindari malas dan acuh. 5, menciptakan lingkungan positif dan saling menolong. 6, meraih keberkahan hidup. 7, menjadi teladan yang lebih baik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Alia. Wah, panjang sekali ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita melatih etos kerja? Oke, silakan. Elvina.
Cara melatih etos kerja di sekolah dapat dilatih melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar yang tinggi. Seperti siswa perlu datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, serta tidak menunda pekerjaan. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, siswa akan terbiasa memiliki semangat dan tanggung jawab yang tinggi dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Pina. Nah, Fastabiqul khairat hikmahnya sudah ada 7. Etos kerja, cara menerapkannya, jangan ditunda-tunda. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira apa sikap yang dapat kita biasakan? Oke, silahkan Bapak. Setelah belajar, sebaiknya kita harus bersyukur karena telah mendapatkan ilmu baru. Mengulang kembali pelajaran supaya kita semakin paham dan tetap semangat untuk belajar esok harinya. Jangan lupa juga terapkan hal baik yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Jangan lupa untuk menerapkan hal baik yang telah kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas 5 yang ada pada LKPD kalian. Bisa dibuka. Oke, di LKPD kalian itu menuliskan sikap apa yang dapat kalian ambil setelah belajar hari ini. Nah, bisa disiplin dalam belajar, bisa rajin membantu teman, atau kerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Apa punya Widya? Satu kompetisi dalam kebaikan? Disiplin dalam belajar. Oke, disiplin dalam belajar. Punya Suci apa? Satu contoh kompetisi dalam kebaikan. Membantu teman yang kesulitan untuk memahami pelajaran. Oke. Punya Alia gimana? Satu contoh kompetisi dalam kebaikan. Membantu teman dalam mengerjakan masalah atau persoalan yang sulit. Oke, bagus. Sudah semua? LKPD-nya bisa dikumpul. Jangan lupa tulis nama. Nah, anak-anak semua, berdasarkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan Fastabiqul khairat ataupun etos kerja, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada lagi? Tidak bermalas-malasan. Apa Matus? Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Apa Mutia? Mentaati aturan sekolah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan memberikan asesmen sumatif dalam bentuk kuisis. Bisa di-scan barcode lebih dulu? Bisa. Oke, silakan scan barcode-nya ya. Sudah selesai asesmennya? Seru? Seru. Gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Semangat? Semangat. Ngantuk nggak? Ya. Kemudian selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian buat satu tabel yang mana di sana berisikan tentang sikap kompetisi dalam kebaikan ataupun etos kerja yang kalian lakukan selama 1 minggu di rumah. Di sana harus ada tanda tangan orang tua kalian. Misal, selalu bangun pagi membersihkan rumah, menyapu. Selama 1 minggu, menyapu. Nanti ada tanda tangan mamanya. Nah. Saifullah setiap pagi membantu ibunya membersihkan piring. Kasih tanda tangan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai cabang-cabang iman. Ada berapa iman? Oke, nah di dalam cabang-cabang iman yang wajib kita ketahui ada 6. Nah, cuman di dalam cabang iman itu sebenarnya terbagi menjadi 70 cabang, bahkan lebih. Di mana yang paling tinggi cabang keimanannya adalah biqauli la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah cabang iman yang paling tinggi karena berkaitan dengan tauhid. Cabang iman yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri di jalan. Kenapa? Karena membantu orang lain. Artinya bermanfaat bagi orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada nggak yang mau memimpin doa? Oke, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Dimas yang telah membacakan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak semua, saya selaku guru kalian memohon maaf jika selama kegiatan kita pembelajaran ada salah sikap ataupun salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Nah, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan